Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang kerendahan hati, yaitu resolusi untuk terbuka pada Bapa Pengakuan. Ada di 861. Ini dilakukan oleh Suster Faustina pada tanggal 1 Januari 1937. Di awal tahun dia membuat satu resolusi, yaitu niat-niat ya yang mau dilakukan di tahun tersebut. Dikatakan di situ latihan kudus, yaitu menyatukan diri dengan Kristus yang Maha Rahim, yaitu melakukan apa yang akan dilakukan oleh Kristus dalam masalah ini dan itu dalam roh, merengkuh seluruh dunia, khususnya Rusia dan Spanyol. Pada waktu itu mungkin terjadi masalah ya antara Rusia dan Spanyol. Saat ini pun kita masih sering banyak berdoa untuk Rusia dan Ukraina. Itu niat khusus, latihan kudusnya yang dilakukan oleh Suster Faustina. Sedangkan niat umumnya ada 13 untuk dilaksanakan di tahun tersebut. Kesatu, mematuhi silensium, keheningan batin. Kita juga memang perlu ya dalam hidup ini melakukan silensium, hening. Hening mungkin bisa dilakukan dalam adorasi, dalam doa untuk mencoba mendengar suara Tuhan. Kedua, melihat wajah Allah dalam setiap suster. Semua cinta mengalir dari motif ini. Jadi dia berusaha untuk selalu melihat wajah Allah di antara suster-suster tersebut. 3. Melaksanakan kehendak Allah dengan setia setiap saat dalam kehidupanku. Hidup atas dasar kehendak Allah. Jadi setiap saat, bukan sesekali, tapi melaksanakan kehendak Allah dengan setia. Setiap saat. Keempat, setia memberi laporan pada pembimbing rohani, tidak melaksanakan yang penting tanpa izinnya, dan laporan itu sungguh-sungguh membeberkan lubuk hatiku yang paling rahasia dan mendoakan dia supaya diberi terang. Sering kita juga mungkin kalau kerja diminta laporan oleh atasan, biasanya kan garis besarnya saja, atau bahkan mungkin laporan yang bagus-bagus, laporan yang kurang bagus atau kegagalan mungkin ya berusaha disembunyikan. Tapi di sini Suster Faustina katakan dia akan setia memberi laporan kepada pembimbing rohani dan sungguh-sungguh membeberkan lubuk hatiku yang paling rahasia. Jadi nggak ada yang dirahasiakan lagi. Pada saat dia mungkin kecewa, pada saat mungkin dia sedih, pada saat dia putus asa, hal-hal tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kegagalan, keputusasaan, kekesalan, kesedihan, apapun ya yang biasanya kita berusaha sembunyikan. Mau kelihatan kuat, mau kelihatan hebat, mau kelihatan bisa mandiri. Tapi di sini Suster Faustina punya tekad untuk bercerita seluruhnya. Kelima, dia akan melakukan pemeriksaan batin sore hari. Dan selalu bertanya, bagaimana kalau hari ini Tuhan memanggil aku? Untuk Bapak Ibu yang pernah ikut kursus dengan Romo Rumanto pasti sudah tahu juga ada 5 step ya untuk pemeriksaan batin tersebut. Mari kita lakukan. Kalau Suster Faustina lakukan setiap sore ya. Untuk kita mungkin masing-masing ada pertimbangan sendiri, ada pilihan sendiri, tapi memang perlu untuk lakukan pemeriksaan batin tersebut. Dan pemeriksaan ini dikaitkan dengan bagaimana kalau hari ini Tuhan memanggil aku. Apakah semua sudah saya bereskan? Apakah masih ada yang saya tunda, atau masih ada ganjelan, atau masih ada masalah dengan hal-hal yang lain? Keenam, tidak mencari Allah di tempat jauh, tapi di dalam lubuk hatiku untuk tinggal hanya bersamanya. Sering kita juga ya mencari Allah
jauh, padahal Allah itu ada di lubuk hati kita. Dan pertanyaannya, apakah Allah bersemayam dalam lubuk hati kita? Bagaimana dengan sikap hidup kita, dengan jalan pikiran kita, dan lain-lain. 7. Kalau alami penderitaan dan siksaan, dia akan mengungsi ke tabernakel dan tetap diam. Jadi Suster Faustina tidak komplain, tidak mengeluh, tidak bela diri, tapi dia akan pergi ke tabernakel dan tetap diam. 8. Memadukan penderitaan, doa, pekerjaan, dan mati raga dengan pahala Yesus untuk mohon kerahiman bagi dunia. Jadi kalau dia menderita, dia bekerja, bahkan juga dia doa-doa dia dan mati raga, semuanya diberikan kepada Yesus dengan mohon kerahiman untuk seluruh dunia. Ada teman saya juga yang sakit ya, dia sakit kanker, dia pada saat ini sedang sangat menderita, bahkan dia pernah juga berkata bahwa apakah saya tahan ya untuk menjalani ini semua. Itu semua dia alami, tapi dia juga belajar seperti Suster Faustina, menerima penderitaan tersebut, minta kekuatan dari Tuhan, dan mempersembahkan semua penderitaan itu digabungkan dengan sengsara Yesus untuk menjadi silih atas dosanya dia, dosa keluarganya, dan mungkin dosa orang-orang yang membutuhkan silih tersebut. 9. Menggunakan saat bebas untuk mendoakan yang sekarat. Jadi dia punya waktu, kalau ada waktu bebas, waktu senggang, bukan dipakai untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, tapi dia punya satu niat, satu resolusi di mana kalau ada waktu bebas, dia akan pakai waktu tersebut untuk berdoa buat mereka yang sekarat. 10. Tidak boleh ada hari aku tidak menyerahkan kepada Tuhan karya-karya kongregasi. Jangan memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirimu. Jadi dia berusaha setiap hari. Jadi tidak ada dalam satu hari pun dia tidak menyerahkan kepada Tuhan karya-karya kongregasi. Kalau kata-kata ini saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Suster Faustina, berbuat baik minimal 1 kali dalam 1 hari. Coba kita praktekkan, dan kalau melakukan pemeriksaan batin di sore hari, di malam hari, dalam doa malam, kadang-kadang juga mencari-cari perbuatan baik apa ya yang saya lakukan sepanjang hari tersebut. Dan ini menjadi satu niat dari Suster Faustina, tidak ada hari tanpa menyerahkan karya-karya kongregasi. Jadi dia punya tekad, setiap hari dia mempersembahkan kepada Tuhan karya-karya kongregasi. 11. Jangan jalin relasi terlalu akrab dengan siapapun. Harus punya ketegasan yang lembut, kesabaran yang tanpa batas. Karena ini dikatakan oleh Suster Faustina berkaitan dengan anak-anak perempuan, wanita-wanita yang ada di dalam kongregasi tersebut, yang dilayani oleh kongregasi tersebut. Jadi di satu pihak dia punya ketegasan tapi harus lembut, dan yang kedua punya kesabaran tanpa batas. Karena nggak mudah juga ya merehab mereka-mereka yang ada di situ. Dan hukuman yang diberikan oleh Suster Faustina kepada mereka yaitu dengan doa dan berkurban. Jadi bukan dikasih tugas yang lain-lain, tapi dikasih tugas berdoa dan berkurban. Ke-12. Kehadiran Allah merupakan dasar dari semua pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi apa yang dipikirkan dia, apa yang dikatakan dia, apa yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah menunjukkan Allah yang hadir. Itu yang menjadi dasar. Ke-13. Ambil manfaat dari semua pertolongan rohani. Tempatkan cinta diri di tempat yang terakhir. Lakukan latihan rohani seolah-olah ini untuk terakhir kalinya dalam hidupku. Dengan cara ini, aku melaksanakan semua tugasku.
Jadi dia punya tekad, ada 13 item yang dia jadikan resolusi di tahun yang baru tersebut, yaitu yang ke-13 tadi, menempatkan cinta diri di tempat yang terakhir. Jadi bukan yang pertama, tapi yang terakhir. Semuanya diutamakan kecuali cinta diri adalah di tempat yang terakhir. Dan latihan rohani ini dia lakukan seolah-olah inilah hari terakhir. Kalau kita tahu hari ini hari terakhir, pasti kita juga melakukan segala sesuatu dengan sangat baik, dengan sangat spesial, dan tidak mau ada yang ditunda-tunda. Semuanya mau dibereskan dengan sangat baik. Dengan cara ini, aku melaksanakan semua tugasku. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi resolusinya, kembali lagi, bukan fokus kepada dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Itulah salah satu contoh yang dipraktekkan oleh Suster Faustina tentang kerendahan hati. Terima kasih. Salam kerahiman.